Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia bersama saya, Nova Elviana. Sebelum kita akan mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selanjutnya, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, tanah Indonesia sejak dahulu menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Menurut catatan sejarah, terdapat 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Kedatangan bangsa asing ini terkadang tidak dilandasi oleh semangat kerjasama, melainkan didorong oleh keinginan untuk menguasai yang pada akhirnya membuat rakyat sengsara. Tak ayal gelombang perlawanan terhadap para penjajah pun bermunculan. Secara umum, strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa dibagi menjadi 2 pembabakan, yakni sebelum abad ke-20 dan setelah abad 20. Yang pertama, kita akan mempelajari strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20, gagasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berkembang, sehingga perlawanan rakyat bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak terorganisir dengan baik, sehingga tidak jarang mengalami kekalahan. Apalagi penjajah Belanda menerapkan strategi divide et impera, yakni politik untuk memecah belah. Perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. Karena ketergantungan pada pemimpin, apabila tokoh tersebut berhasil ditaklukkan, maka semangat perlawanan juga berkurang. Perlawanan lebih mementingkan perjuangan fisik atau perang senjata. Masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, akan tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Strategi yang kedua adalah strategi perlawanan bangsa Indonesia sesudah abad ke-20. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan. Mereka menyadari bahwa untuk menghadapi penjajahan asing, rakyat harus bersatu dan perjuangan mereka harus bersifat nasional. Inilah yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Strategi lainnya yang digunakan adalah yang pertama, perjuangan menggunakan organisasi modern. Perjuangan kemerdekaan tidak lagi bergantung pada senjata, tetapi menggunakan organisasi modern. Perlawanan menggunakan metode perundingan. Beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional adalah Budi Utomo tahun 1908, Serikat Dagang Islam 1911, dan Indische Party 1912. Yang kedua adalah perjuangan dipimpin oleh golongan cendekiawan. Pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah golongan cendekiawan, tidak lagi oleh golongan bangsawan atau pemimpin daerah. Para cendekiawan menggunakan pendekatan politik dan lebih terorganisir. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video pembelajaran sejarah Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.